Akhir-akhir ini kayaknya kalau kita mau nongkrong atau ketemu temen atau sekedar main tuh gak harus selalu ke mall, ke restoran, atau ke bioskop atau tempat-tempat yang berbayar. Ya sekarang udah banyak tempat-tempat yang mungkin kita bisa datengin secara gratis kali ya kalau mau ketemu orang. Mungkin bisa di taman atau bahasa beken atau kerennya tuh ruang publik. Tapi kenapa ruang publik sekarang bisa jadi beken dan banyak orang yang ngomongin ya? Dan sebenarnya apa sih yang bikin ruang publik satu tuh jadi bagus atau yang satu lagi kurang bagus dan jelek? Buat kita cari tahu, mungkin kita bisa cek nih salah satu ruang publik yang lagi beken di Jakarta akhir-akhir ini. Mari kita ke sini. Oke, ini adalah Dukuh Atas. Dukuh Atas ini adalah salah satu bagian dari kawasan di Sudirman, tepatnya di Jakarta Pusat, yang jadi tempat pertemuan banyak moda transportasi. Ada dari KRL, kemudian ada MRT, Transjakarta, bahkan kayak travel, taksi, ojek, sepeda, dan katanya ke depan bakal ada LRT. Karena otomatis jadi tempat yang paling sering dilewatin orang nih, makanya di sini mulai disediakan fasilitas-fasilitas buat orang biar bisa beraktivitas atau ngumpul-ngumpul di sekitar Dukuh Atas. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa Dukuh Atas yang punya ruang publik ini mulai beken dan banyak orang yang datang ke sini, selain karena kebetulan tempat transportasi ya. Biar gak ngandai-ngandai, kita coba ambil kali ya prinsip ruang publik dari konsep placemaking-nya Project for Public Space, atau disingkat PPS. Dari konsep tersebut dijelasin kalau setidaknya ada 4 faktor utama kenapa ruang publik atau tempat-tempat umum itu bisa dianggap bagus dan nyaman buat dipakai sama semua orang. Kita ke faktor pertama, yaitu akses. Ruang publik itu bisa dianggap bagus atau enggak dari sejauh mana pihak publik itu bisa mengakses tempat itu. Gampang atau enggak? Mungkin kita bisa cek dengan pertanyaan-pertanyaan apakah sebenarnya daerah Dukuh Atas ini tuh bisa kelihatan dari luar atau dari tempat-tempat yang di luar Dukuh Atas. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari Jalan Sudirman tuh agak tersembunyi ya. Tapi kalau kita jalan kaki atau misalnya naik sepeda tuh kelihatan loh ada taman yang bisa diakses oleh publik di situ. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Dukuh Atas bisa diakses oleh pejalan kaki dan apakah cara kesananya banyak opsi gitu? Dan kalau lihat dari Dukuh Atas, dia kan tempat banyak moda transportasi, pastinya semua orang bisa datang ke sana. Lihat aja nih. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dia ramah disabilitas dan semua orang tuh bisa datang ke sana? Jawabannya, kayaknya sih ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya, dan tidak hanya untuk satu orang, tapi banyak jenis orang bisa datang ke sana. Faktor kedua yaitu kenyamanan atau citra tempat ini. Faktor ini ngejelasin kalau kita sebagai publik tuh otomatis bakal suka sama suatu tempat kalau tempat tersebut bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dan pokoknya nyaman aja gitu. Kayak gimana ya? Ya nyaman lah, susah kan dideskripsiin. Turunan-turunan dari kenyamanan ini bisa mulai dari keamanan, kebersihan, apakah orang ini mau bisa duduk atau misalkan mau berlama-lama di tempat tersebut. Atau mungkin pertanyaannya, apakah banyak teman-teman perempuan yang hadir di sana dan merasa aman? Kemudian apakah tempat tersebut juga minim konflik dan minim kriminal dan lain sebagainya. Ciri-ciri ini juga bisa dilihat dari sejauh mana sih tempat ini punya fasilitas publik yang bisa dipakai secara gratis, kayak kursi, meja, catur gratis atau apapun itu. Kalau di Dukuh Atas sendiri, kelihatan sih masih banyak orang yang duduk bukan di tempat yang benar ya, tapi kelihatannya nyaman-nyaman aja kok. Jadi ya oke lah. Terus yang paling penting dari kenyamanan bisa dilihat dari banyaknya orang-orang yang foto-foto di tempat tersebut. Kalau Dukuh Atas, wah gak kehitung deh, banyak banget. Oke, faktor ketiga adalah fungsi dan aktivitas yang ada di sana. Faktor ini sebenarnya melihat seberapa banyak aktivitas dan variasi orang yang bisa berkegiatan di sana. Untuk menjelaskan faktor ini, sebenarnya ada satu istilah menarik namanya Power of 10. Power of 10 ini ngejelasin kalau ruang publik yang bagus itu minimal bisa menampung 10 aktivitas yang berbeda di tempat tersebut. Nah, kalau buat Dukuh Atas, coba kita cek satu-satu.
faktor terakhir dan menurut aku ini gak kalah penting, namanya sociability. Sociability atau bahasa Indonesianya keramahan tempat tersebut itu bisa dilihat dari, sebenarnya ini agak abstrak ya, karena dia ngelihat sejauh mana tempat tersebut bisa bikin kita nyaman karena keramahan tempat tersebut. Keramahan di sini maksudnya bisa nggak sih kita kenal atau ngobrol sama orang asing di sana tanpa ngerasa khawatir atau canggung. Sebenarnya kan prinsip ini tuh ya agak tabu ya kalau misalkan di tempat kita, karena mungkin jarang aja gitu kita ngobrol sama orang asing di ruang publik. Tapi kalau misalkan kita bisa ngobrol sama orang asing tanpa ngerasa khawatir di tempat tersebut, artinya ruang publik tersebut punya nilai yang bagus. Dan pertanyaan terusnya sebenarnya apakah kita bisa datang ke sana sendiri tanpa khawatir nggak punya teman? Apakah kita akan datang ke sana sama rombongan? Apakah ada kegiatan komunitas yang menampung banyak orang dan lain sebagainya? Dan jawabannya di duku atas ada semua. Ya, jadi kira-kira itu sih cara kita nge-review atau ngelihat ruang publik itu bagus atau enggak menurut prinsipnya Project for Public Space. Dan ruang publik yang baik itu dilihat dari sejauh mana pihak publik atau kita semua merasa nyaman sama tempat tersebut. Akhir kata, selamat beraktivitas di ruang publik manapun. Dan ya, itu aja reviewnya. Jangan lupa pakai masker ya. Dadah.